Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun idza qila laka wa kaifa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Untuk materi malam hari ini dalam kitab Qatrul Goes kita memasuki masalah tentang keimanan kita terhadap qada dan qadarnya Allah, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, qadar yang baik dan yang buruk dari Allah. Ketika ada sebuah pertanyaan, bagaimana sih cara kita untuk mengimankan tentang hal tersebut, atau di sini apa tadi, qadar yang baik dan yang buruk dari Allah. Kemudian dijawab, anallaha ta'ala anallaha khalaqal khalaiqa wa amara wa naha wa khalaqallah wal qalam wa amarahuma ayyaktuba a'malal ibad. Jadi takdir kita akan membahas sebuah atau nama takdir. Allah telah menentukan takdir kita semua atau takdir makhluk. Semua yang diciptakan Allah hidup di dalam lingkaran takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Di sini ada redaksi bahasanya khairihi wa syarrihi, takdir baik atau qadar baik dan qadar buruk. Allah menciptakan takdir baik, pun begitu juga Allah menciptakan takdir buruk. Tapi Allah itu tidak memberikan takdir buruk kepada kita, karena semua yang kita alami, semua yang ditentukan oleh Allah adalah baik untuk kita. Jadi bahasa syarrun di sini menurut penjelasan dalam kitab lain dan banyak ulama menjelaskan, bahasa buruk di sini adalah persepsi kita sendiri. Contoh, miskin dan kaya, pintar dan bodoh. Tentu kita akan berpikir kaya itu takdir baik dan pintar itu takdir baik, dan berpikiran miskin itu takdir buruk, bodoh itu takdir buruk. Tapi bahasa buruk itu sendiri ternyata ukuran yang mengukur hal itu adalah pemikiran kita sendiri. Makanya akan muncul kufur nikmat. Jadi selalu memikirkan takdir yang ada pada diri itu adalah sebuah keburukan. Beli duit baik, ngeluh, merasakan atau menganggap Allah itu tidak adil. Ulama unggal dina ngaji, unggal dina belajar, unggal dina sekolah angger be kayak dia beli pinter-pinter ya wis kudune be murun. Nah itu kan orang-orang golongan orang-orang yang pesimis yang selalu mengatakan takdirnya buruk. Karena ada bahasa obrolan adalah atau ucapan adalah sebuah doa yang sering kita dengar dan sudah familiar, bahasa beli dua duit. Geng, dua duit beli dua duit, awas obrolan itu doa. Dua duit beli dua duit, jangan berpikiran Allah kayak kita teman sih, takdirnya ke blesak temen yang mah aja. Karena Allah tidak membuat kita buruk, karena sesungguhnya apa yang terjadi pada diri kita itu adalah baik untuk kita. Nah kemudian khalaqal khalaik, Allah menciptakan makhluk itu. Dan ada lauhil mahfud, Allah juga menciptakan lauhil mahfud. Lauhil mahfud adalah diibaratkan, tapi Allah alam ya, hanya Allah yang tahu. Hampir sebagian ulama mengatakan lauhil mahfud itu adalah buku. Ada yang nyebut buku, ada yang nyebut papan tulis lah diibaratkan. Yang mana di situ dituliskan semua takdir makhluk yang ada di muka bumi. Dan yang menuliskannya itu kolam. Wa amarahuma ayyaktuba a'malal ibad. Allah memerintahkan terhadap lauhil mahfud dan kolam untuk menulis, juga untuk menulis amal-amalnya hamba atau makhluk.
Nah, Allah itu menciptakan bahasanya kodok, kodar. Kodok itu perlu fil azali. Oh, fatoatu nyambung ya. Fatoatu biqada illahi ta'ala wa qadrihi fil azali. Nah, ada bahasa taat, nanti di depan ada bahasa maksiat. Allah itu menciptakan taat, menciptakan maksiat. Jadi maksiat itu diciptakan oleh Allah, tapi wadah, awas wadah ya. Miskin kaya, taat maksiat, pintar bodoh, itu wadahnya. Kita bayangkan wadah lah. Wadah taat, wadah maksiat, itu diciptakan semuanya oleh Allah. Kodok, kalau kodok itu apa ya? Komplotan atau bentukan sebuah takdir yang diajali sebelum gubrak mengalam dunia, itu namanya kodok. Lamun kodar, kejadian yang di alam dunianya, gitu, namanya kodar. Gitu. Contoh, semua manusia ketika diajalinya di alam ruh lah, alam ruh ada namanya ajali. Dikodokkan semua manusia beriman kepada Allah dan bersaksi sebelum dilahirkan ke bumi itu kan mengakui Allah itu Tuhannya, Nabi Muhammad adalah nabinya. Itu namanya kodok. Masih diajali kodok. Pas gubrak mengalam dunia, tergantung nanti lahirnya di mana, orang tuanya siapa. Kenapa terjadi ada orang non muslim atau kafir? Karena orang tuanya, bukan Allah menciptakan atau menentukan dia kafir, tapi karena ada jalur ikhtiar. Jadi bisa disimpulkan maksiat itu yang menciptakan semuanya Allah, bukan manusia maksiat, tapi wadah maksiat itu Allah yang menciptakan, wadah taat pun Allah yang menciptakan. Nah, manusia itu di tengah, karena Allah membekali akal dan ada tolabul ilmi juga gitu, mencari pengetahuan mana yang baik mana yang buruk. Nanti wadah itu sudah diciptakan oleh Allah, tinggal kita yang milih. Kalau pengen disebut taat, ya cari jalan yang menuju taat. Kalau pengen disebut orang yang maksiat, silahkan cari jalan yang menuju maksiat. Tapi Allah tidak menentukan atau tidak menuntun kita untuk maksiat, apalagi gitu kan, enggak. Jadi jangan sampai berpikiran, contoh dalam tanda kutip kita judi, mabok, jinah, ya kia maka hendaki Allah, salah besar. Jadi seakan-akan mengadu domba atau memperburuk keadaan. Padahal tidak seperti itu. Itu tergantung pilihan kita sendiri. Karena sudah dihadirkan beberapa hukum di tengah-tengah. Ada halal, haram, mubah, sunnah, gitu kan, makruh. Tinggal kita jalan kakinya atau berjalannya mau kemana. Ketika kita menuju maksiat, kalau kita sudah mengkaji keilmuannya atau mengkaji hukumnya, akan berbenturan dengan bahasa namanya hukum haram. Kalau haram berarti harus gimana? Nanti mungkin akan balik lagi. Tinggal pilihan kita mau kemana gitu. Jadi iya, maksiat itu yang membuat Allah, tapi wadah atau nama maksiat itu Allah, tapi menuju maksiatnya itu tergantung kita. Tapi bukan sebuah kepastian orang yang menuju taat akan menjadi orang yang taat. Enggak, tetap kembali tergantung dengan kekuasaan Allah. Contoh lah, yang paling sederhana, antara orang pintar dan orang yang kurang pintar atau bodoh. Pintar dan bodoh adalah sebuah finishing akhir yang diciptakan oleh Allah. Jalan menujunya itu tidak ada paksaan dari Allah. Kalau kita menginginkan titel orang pintar, ya telusuri atau proses jalannya dijalani. Mau jadi orang pintar itu harus apa? Harus gimana? Jadi orang bodoh itu jalannya kemana? Silahkan gitu, ikuti jalannya. Tapi tidak semuanya orang yang belajar akan pintar. Tetap di situ ada kuasa Allah. Makanya muncul bahasa tawakal tuh ala Allah. Tawakal. Aja abong-abong berpikiran uang usaha pasti sugih beli. Buktinya tetap ada orang yang siang malam usaha tetap miskin. Tapi awas maning baik. Catatan bahasa miskin itu ukuran kita masing-masing.
Ada orang yang berpikiran miskin, padahal ada yang lebih miskin. Ana bahasa miskin itu karena ada orang kaya. Begitupun sebaliknya. Kan kadang kayak gue, lamun dinaka susah, lamun dinaka susah mah pak aku, lamun dinaka bunga patuduh-tuduh, teh, gitu nya. Lamun ning urusan susah, petedok-tedok, atau pak aku lah, pak aku, komo kulama, ngerasa susah, ngerasa paling susah. Tapi ning urusan kebahagiaan, kebunga, pesangka-sangka, jebatur medelong, mobil akeh, motor akeh, udut unggal dina, ari nyong mah kayak kieu baurip keh, ditembal iringan komo nyong mah, ning susah mah saling ngaku, komo kulama. Jadi apa ya, nanti timbul bahasa kufur nikmat, tidak mensyukuri. Karena hidup itu pengkolannya cuma dua, antara sabar dan syukur. Kita bayangkan Valentino Rossi yang sudah pensiun gitu kan, ketika dia belok kanan miring-miring, saking menikmati pengkolan tersebut. Begitupun ketika belok kiri miring-miring, kuat kayak enakan, kayak saking menikmati pengkolan tersebut. Begitupun kehidupan, tidak akan lepas dari susah dan bahagia. Bagaimana caranya ketika kita menempuh pengkolan kebahagiaan, kita tidak lupa daratan, supaya tetap bisa bersyukur, dan tentunya ada sabar juga di situ. Dan ketika kita belok ke sebuah namanya susah atau kesulitan, bagaimana caranya kita tidak ngeluh, tidak beli aral, tapi tetap harus dengan kesabaran. Hidup mah cuma dua, syukur dan sabar. Bagaimana caranya setiap langkah yang kita jalani itu menjadi sebuah poin ibadah. Kenapa arahnya ke situ? Karena kitabnya tauhid. Tauhid urusan ibadah. Intikan. Nah, kemudian ketika berbicara kodok dan kodar, ayat paribasa kersa teh lain parentah. Itu ayat kersa teh lain parentah. Apa? Kersa itu apa? Atau kodar lah. Irodat. Kersa itu kehendak. kuasa. Kehendak. Contoh, diperintah, tapi tidak diperintah dan juga dikehendaki. Seperti contohnya imannya Abu Bakar. Keimanan adalah sebuah perintah, dan terbukti Abu Bakar itu iman. Berarti diperintah juga dikehendaki untuk iman. Gitu. Ana maning diperintah tapi tidak dikehendaki. Seperti imannya Abu Jahal. Abu Jahal iman beli kan. Tapi iman itu sebuah perintah, tapi tidak dikehendaki Abu Jahal untuk beriman. Ada lagi, tidak diperintah tapi dikehendaki. Cara kafir Abu Jahal. Kafirnya itu tidak diperintah tapi dikehendaki, maka terbukti Abu Jahal adalah kafir. Gitu. Ada lagi, tidak diperintah juga tidak dikehendaki. Seperti kafirnya Abu Bakar. Kafir itu bukan sebuah perintah dan tidak dikehendaki Abu Bakar untuk kafir. Maka Abu Bakar tidak kafir karena bukan perintah dan tidak dikehendaki. Begitu. Ya. Fatwatu biqada illahi ta'ala wa qudrati wa qadarihi fi azali wa iradatihi wa amrihi. Wis. Wal maksiat wal isyan tuh maksiat sama kayak tadi. Maksiat itu diciptakan oleh Allah, tapi orang yang maksiat itu bukan takdir Allah. Jadi bentroknya itu di tawakal ya, tawakal. Ketika kita memahami materi ini, antara maksiat dan taat itu diciptakan oleh Allah, tapi pilihan menuju kesananya itu bukan harga mati oleh Allah. Tergantung pilihan kita mau kemana. Tinggal kita mau menuju yang mana. Nanti kalau kita udah finish berarti itu takdir akhir kita. Tapi ada tawakal, tadi ada tawakal. Ketika proses duniawi lah, contoh pintar bodoh kaya miskin. Seakan-akan kita berpikiran
yang belajar pasti pintar, tapi kan tidak. Yang berusaha, yang kerja siang malam pasti kaya, tapi tidak, tetap. Karena muncul tadi apa bahasanya, tawakal. Tetap harus tawakal kepada Allah, karena semua yang terjadi itu tidak akan lepas dari kehendak Allah. Da urang magening darmaning wawayangan, nu ugal igel naku mahadalang nak. Itu wayang, kita hanya seonggok daging yang tidak bisa bergerak. Gitu. Seperti sekarang pun Allah telah menghendaki dan menakdirkan saya untuk bisa berbicara dengan lantang di hadapan Anda semua. Gitu kan. Ini adalah kehendak Allah. Bisa saja gitu kan. Ujug-ujug bisa ngomong kan bisa. Bisa. Karena lamun kita bisa menyelami hal tersebut, mual anak wong bahasa sombong. Tapi faktanya kan akeh lah. Kadang kula pun mungkin seperti itu ketika timbul nafsu, anak setan nyiliwuri, timbul sombong, asa aing uyah gunung melak cangkeng dina beung gitu kan. Entah. Gitu. Ya intinya mah aja asa aing gitu. Aja sombong, aja adigung. Kalau kita bisa menyelami minimal materi ini, tidak ada kesempatan sedikit pun untuk sombong. Karena semua yang terjadi adalah hasil dari karya Sang Pencipta, karya Tuhan yang Maha Kuasa, karya Allah yang Maha Pencipta. Kemudian tuh kalau di maksiat mawalai sabi amri, maksiat itu bukan sebuah perintah. Dibuat maksiat, wadah maksiat, nama maksiat, tapi tidak diperintah untuk ke sana. Gitu. Ketika kita memaksa melangkah ke sana karena kita memiliki akal, memiliki otak, bisa berpikir, maksa lewat mau nemeng maksiat ya silahkan. Tapi awas, kalian atau kita tidak sedang berjalan di atas perintah Allah, tapi di sebuah larangan Allah. Finishnya kan kalau taat surga, maksiat neraka. Selesai, tinggal pilih kita mau yang mana. Hukum sudah jelas tertata rapih menghadang kita gitu kan, menghadang langkah kita, tinggal kita alhamdulillah gitu, karena kita ngaji, belajar walaupun hasil dari riungan ngopi biasa santai, tapi ada ilmu-ilmu yang pasti bermanfaat. Makanya kita paham mana yang baik, mana yang buruk, tinggal mengamalkannya, tinggal saling mengingatkannya. Karena manusia adalah mahalul khata wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Wajar gitu, anak kelalene mah, anak nyeok kemangan toel maning, saling noel kan, silih asah, silih asih, silih asuh kan etanya. Wala biridoihi wahum yusabuna wa yuaqabuna wa kullu dzalika. Kemudian wahum, makhluk itu diganjar kan ya, diberikan pahala, diberi pahala, mendapat pahala itu dan disiksa. Wa kullu dzalika biwa'dihi wa wa'idihi. Jika ada manusia mendapat pahala dari Allah, itu bukan karena Allah kasihan, apalagi karena bisa disogok. Contoh, berdoa tiap hari, tiap malam, di sepertiga malam, niatnya aja ngolok pangeran. Karena Allah tidak bisa diolok. Tidak bisa diolok, tidak bisa diolok. Karena Allah memberikan pahala kepada kita itu atas keadilannya, atas keadilan Allah, bukan karena kasihan kepada kita melihat kita nangis di atas sejadah di tengah malam. Ketika kemudian diijabah doanya, jangan berpikiran Allah itu Allah itu kasihan dengan kita nangis. Enggak, tapi itu adalah adilnya Allah, atau fadl, ada lagi bahasanya fadlnya Allah. Kemudian ketika ada manusia, ada makhluk disiksa oleh Allah, diberikan hukuman oleh Allah, itu adil, antara adil dan fadl. Fadl itu karunia, adil ya adil. Ketika manusia masuk surga atau mendapat pahala, itu atas karunia Allah. Lamun ana manusia manjing neraka atau diberikan siksaan oleh Allah, itu atas keadilan Allah. Tapi di sini bahasanya ada ancaman dari Allah. Kalau Allah lamun mana manusia disiksa, itu adalah ancaman dari Allah, karena memaksakan kehendak untuk melawan perintah dan mengikuti larangan. Kewalik
Jadi kewalik jadinya salah sasaran. Nah, itu adalah sekelumit tentang penjelasan kodok dan kodar, atau bahasanya bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Nah, yang biasanya sudah menjadi kebiasaan adalah nyebut segala yang terjadi itu atas takdir. Emang iya, tapi ada bahasa kesopanan di sana. Aja mentang-mentang kita itu wayang, geraknya kumaha dalang, tergantung dalang. Itu kan maksiat, nyekek botol gak ya kieu mah kehendake pangeran be. Kayak gitu kan. Maka timbul maning pribahasa ulah cicing dina embung. Ulah cicing dina embung, tapi kudu cicing dina ulah. Jangan berdiam diri, jangan diam karena nggak mau, karena tidak mau. Jangan diam karena tidak mau. Contoh, kenang apa beli mabok? Emong beh. Jangan seperti itu tuh. Tapi harus diam ketika itu dilarang. Kenang apa beli mabok? Karena dilarang. Gitu kan. Jangan alasannya tuh kenapa tidak mabok? Karena lagi nggak pengen aja gitu. Salah berarti kan. Ketika pengen berarti akan mabok. Berarti ketika ditanya kenapa gak beli mabok? Karena dilarang gitu kan. Karena dilarang oleh Allah. Kenapa taat? Kenapa sholat? Lagi pengen beh. Salah maning beh. Kenapa sholat? Karena diperintah gitu. Kudu ulah cicing dina embung, tapi kudu cicing dina ulah gitu. Itu peribahasa. Nah, itu kodar. Dan kemudian jangan menganggap ketika perjalanan hidup tidak sesuai dengan keinginan itu adalah takdir buruk. Bukan. Itu tergantung penilaian diri masing-masing. Bagaimana cara kita, keahlian kita menilai apa yang terjadi pada diri kita. Beli kaop, beli sesuai dengan keinginan, maka berpikiran bahwa takdirnya nyong blesak temen. Salah. Yang blesak itu pikiran Anda. Yang blesak itu pikiran kita. Pikiran kita. Karena Allah itu bahasanya mengabulkan atau menghendaki itu yang kita butuhkan dulu, itu bukan yang kita inginkan. Kepengenan wis pengen meluk gunung gitu. Ketika kita mengejar-ngejar sebuah keinginan, pengen anu beli ke udag-udag, beli sadar, dahar maunggal dina beli lat. Di situ gitu. Allah itu tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi wajar ketika kita punya cita-cita ada belum tercapainya. Tidak bisa langsung tercapai karena mungkin Allah tahu, bukan mungkin ya, Allah itu tahu kita itu harus kesini dulu nih. Yang butuh tuh ini dulu. Contoh duit sekian juta, pengen sama tuku anu, ketukune anu. Berarti kan secara tidak langsung yang kita butuhkan itu ini, bukan itu. Begitu kurang lebihnya antara penjelasan kodok atau kodok dan kodar dari Allah. Detailnya seperti tadi yang saya jelaskan, kurang lebihnya seperti itu. Ya pasti masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Cukup? Mas'alatun idza qila laka al-imanu, itu untuk minggu depan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Rabbin fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqi alana wa qarabatil lana fi dinina, tawassalna bita'allumi wa tawassalna bitalimi, antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqanal amanah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga buka perintah